Assalamualaikum di channel Onimered. Kita akan melanjutkan alur cerita Muon guys ya. Di part sebelumnya, setelah pertemuan singkat antara Muon dan Myeongtak dan terjadilah sebuah pertengkaran kecil. Dan terdian Kapten Jeong pun datang dan menghentikan pertengkaran mereka berdua. Kemudian scene pun berpindah. Terlihat Muon yang ingin pergi ke tempat tinggalnya beserta dua orang di belakangnya. Perkenalkan, pria ini adalah kepala pengurus bagian barat yang bernama Kang Hayon. Dan kepala pengurus Kang pun bertanya kepada Muon, apa yang terjadi padanya. Muon pun hanya menjawab dengan malas, aku hanya terkena sedikit air. Kepala pengurus Kang pun menyuruh bawahannya untuk mengambilkan handuk. Kemudian handuk pun datang, dan pelayan pun membersihkan tubuh Muon. Pengurus Kang pun memarahi bawahannya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tuan Muda bisa basah seperti ini? Pelayan itu pun menjawab, itu diakibatkan bertengkar dengan Tuan Muda ke-6 yaitu Myeongtak. Muon pun berkata, hei, daripada kalian mempermasalahkan itu, lebih baik mempersiapkan air panas untuk aku mandi. Jika aku terkena demam, apa kau akan bertanggung jawab? Muon pun berkata kepada pelayannya, sudah, tidak usah dipikirkan. Muon bergumam, sebenarnya aku sudah menggunakan teknik pernapasan Qi untuk melindungi tubuhku. Untuk berjaga-jaga, aku harus tetap mandi. 27 tahun yang lalu aku terkena demam karena terjatuh ke dalam kolam. Kemudian pengurus Kang merasa heran kepada Muon, dan nada bicaranya sungguh berbeda dari sebelumnya. Muon pun menoleh ke arah pengurus Kang dan bergumam, dulu pengurus Kang, orangnya acuh tak acuh dan mengabaikanku. Sebenarnya dia orang yang bekerja keras. Namun setelah dipindahkan ke kediaman bagian barat, dia berubah menjadi pemalas dan angkuh karena tempat kerjanya berpindah. Setelah Muon bergumam, pelayannya pun memberitahu bahwa air hangatnya sudah siap. Kemudian Muon memberitahu pengurus Kang dengan suara yang keras, saat aku mandi jangan ada siapapun yang menggangguku. Semua pelayan menjawab apa yang dikatakan Muon, kecuali pengurus Kang. Muon pun berhenti, kemudian menoleh dan bertanya kepada pengurus Kang. Pengurus Kang, apa kau tidak dengar? Aku ulangi sekali lagi. Jangan ada yang menggangguku ketika aku sedang mandi. Apa kau mengerti? Pengurus Kang pun terkejut dan dia menjawab, siap, aku mengerti. Pengurus Kang pun bergumam di dalam hatinya, apakah Tuan Muda selalu berbicara dengan suara yang keras? Kemudian scene pun berpindah di pemandian air panas. Sambil berendam, Muon pun berpikir, kenapa semua orang melihatku seperti sudah tua? Iya, walaupun umurku dahulu sekitar 40 tahunan, tapi itu masih bisa dianggap sebagai masih muda. Dilihat-lihat tubuhku ini sangat kecil dan kurus. Pantas saja dulu guru saat bertemu denganku selalu menghela napasnya. Muon pun melanjutkan, 3 tahun dari sekarang, di usiaku yang 15 tahun, di kehidupanku yang dulu, aku dilatih oleh seorang master seni Phantom Sword bernama Wang Jun. Sebenarnya jurus itu sudah aku kuasai, namun masalahnya adalah jurus Phantom Blade. Berarti aku harus berlatih sendiri 3 tahun dari sekarang. Namun sayangnya aku bukan tandingan Myeonggak yang menguasai seni bela diri Defense Heavenly Demon. Dari semua jurus di kultus demonik, jurus Defense Heavenly Demon adalah salah satu jurus yang mematikan. Bahkan jurus ini bisa menghancurkan interki lawan hanya dengan ujung jari. Ya, di sini Muon membandingkan perbedaan jurus dirinya dengan jurus pemimpin kultus yang ketiga, kemudian dengan jurus dari kuil Shaolin, dan jurus dari sekte Monhua, bahkan jurus dari sekte Wudang. Muon pun melanjutkan, sial, daripada aku memikirkan jurus orang lain, lebih baik aku menyempurnakan jurus Phantom Blade yang sudah aku kuasai. Kemudian scene pun berpindah di luar ruangan.
Di sana, seorang pelayan menjelaskan kepada pengurus Kang tentang pertengkaran antara dua tuan muda, dan seseorang dari Black Tortoise datang untuk menghentikan mereka. Mendengar penjelasan dari pelayan tersebut, pengurus Kang pun merasa heran dan berpikir, anggota dari pasukan Black Tortoise, kenapa dia ada di sana waktu itu? Bukankah pemimpin mereka pengikut Tuan Muda keempat? Di tengah-tengah pengurus Kang yang bergumam, ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Dan dia berkata bahwa pengurus Kang dipanggil oleh Tuan Muda sekarang juga. Di saat pengurus Kang ingin menolaknya, pelayan itu pun melanjutkan bahwa pengurus Kang harus segera menemui Tuan Muda. Sambil memegang keningnya, pengurus Kang pun menghela napas. Baiklah, aku akan ke sana sekarang juga. Beberapa saat kemudian pengurus Kang pun telah tiba di kediaman Muon dan menyapanya. Mendengar pengurus Kang telah tiba, Muon pun menoleh dan berkata, "Pengurus Kang, rupanya kau telah tiba." Mendengar itu pengurus Kang pun hanya menjawab, "Iya," dengan wajah terpaksa. Namun di dalam hatinya dia merasa kesal dan sangat marah hingga mengeluarkan api di sekujur tubuhnya. Melihat wajah pengurus Kang yang seperti itu, Muon pun bergumam, "Apa pengurus Kang tidak suka jika aku memanggilnya?" Muon berkata kepada pengurus Kang, "Aku memanggilmu ke sini untuk meminta bantuan sesuatu. Aku ingin menjual semua buku-bukuku." Pengurus Kang pun bergumam, kenapa dia tiba-tiba ingin menjual semua bukunya? Kemudian pengurus Kang berkata kepada Muon, "Untuk alasan apa Tuan Muda ingin menjual semua buku-buku Anda?" Muon menjawab, "Aku ingin menggunakan uangnya. Jika kau membutuhkan uang jajan, aku akan memberikannya. Kau tidak harus menjual bukumu." Pengurus Kang pun terkejut dan memasang wajah heran saat Muon berkata bahwa Muon membutuhkan ribuan liang. "Oh iya, liang itu adalah mata uang, guys ya." Pengurus Kang pun berkata sambil terbata-bata, Tuan Muda, apakah Tuan Muda bercanda?" Sambil menyilangkan kakinya, Muon melanjutkan, "Aku ingin menggunakan uang itu untuk berbisnis. Jadi aku membutuhkan ribuan liang." Mendengar perkataan Muon, pengurus Kang pun terkejut dan berkata, "Hah? Apa yang dia pikirkan?" Sambil mengerutkan dahinya, pengurus Kang pun melanjutkan, "Apa yang sebenarnya Tuan Muda pikirkan berbicara tentang bisnis?" Pengurus Kang pun merasa heran karena semua dari pangeran berusaha mengumpulkan pengikut-pengikut kuat untuk mendukung mereka. Tapi kenapa Tuan Muda Muon berpikiran untuk berbisnis? Kemudian pengurus Kang pun berkata kepada Muon, apa Muon tidak menyadarinya bahwa posisinya di keluarga adalah yang terendah. Bahkan Muon tidak memiliki keluarga dan master kuat untuk mendukungnya. Mendengar perkataan itu, Muon hanya terdiam dan bergumam. Dia berkata seperti layaknya menasehatiku, tapi lebih tepatnya itu perkataan untuk dirinya sendiri. Muon berkata, "Pengurus Kang, apakah mungkin sepuntung bunga akan hidup dan tumbuh di tanah yang kering dan gersang? Tentunya, bunga itu akan layu dan mati. Begitu pula dengan seseorang yang memiliki ambisi yang besar. Di Daimyeong Palace ini adalah tempat yang terlalu kecil untuk seseorang yang ingin mengepakkan sayapnya dan terbang." Muon bertanya kepada pengurus Kang, jika ada seseorang dengan pengaruh yang kuat atau keluarga yang mendukungnya, apakah dia bisa melakukan bisnis? Untuk memastikan itu, pengurus Kang bertanya, apakah memang ada keluarga yang mendukung Tuan Muda? Muon pun hanya menjawab singkat, ada. Pengurus Kang bertanya kembali, keluarga seperti apa yang mendukung Tuan Muda? Mendengar pertanyaan itu, Muon tersenyum sambil mengangkat gelasnya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu keluarga seperti apa yang mendukungku, karena aku tidak mempercayaimu. Mendengar perkataan Muon, pengurus Kang pun terkejut dan bergumam, Tuan Muda ketujuh, dia tidak punya alasan untuk membohongiku. Tapi jika apa yang dia katakan itu memang benar, itu berarti... Di saat pengurus Kang masih bergumam, Muon pun bertanya kepada pengurus Kang,
Pengurus Kang, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tuan Muda, aku punya satu pertanyaan untukmu, tapi aku tidak yakin kalau kau akan menjawabnya dengan benar. Namun, aku akan tetap mengikuti keinginanmu. Mendengar perkataan pengurus Kang, Muon pun hanya tersenyum. Kemudian Muon pun berdiri dan memerintahkan pengurus Kang untuk menyiapkan pakaian militer. Pengurus Kang pun bertanya, pakaian militer untuk apa? Muon pun tidak menjawab pertanyaan pengurus Kang dan berkata, gunakan sutra yang mahal dan sesuaikan modelnya dengan pakaian pasukan dari Black Tortoise. Mendengar itu, pengurus Kang pun berkata dengan semangat, jika kau berbicara tentang Jeong Muon, kapten ke-17 dari pasukan Black Tortoise, maka aku akan mempersiapkannya dengan ukuran yang cocok sesuai dengan keinginan Tuan Muda. Melihat dari tingkah pengurus Kang, Muon pun hanya menghela napas dan bergumam, perasaannya cepat sekali berubah, hanya karena dorongan kecil. Sambil berbalik badan dan hendak pergi, Muon pun bertanya kepada pengurus Kang, butuh waktu berapa lama kau menyelesaikannya? Pengurus Kang pun menjawab, aku akan menyelesaikannya sesuai waktu yang Anda berikan. Muon pun menoleh dan berkata, bagaimana dengan besok? Pengurus Kang pun menjawab, itu artinya aku akan begadang malam ini untuk menyelesaikannya. Muon pun berkata, itu tidak perlu, itu bukan tugasmu untuk membuat pakaian. Begini saja, siapkan pakaian itu dalam waktu 3 hari. Pengurus Kang pun berkeringat dan bergumam. Tidak hanya nada bicaranya yang berubah, melainkan dalam sikapnya memerintah bawahannya. Apakah Tuan Muda ke-7 selama ini menyembunyikan taringnya? Yang pasti ada seseorang berpengaruh yang mendukungnya. Bahkan aku yakin pemimpin kultus dan pangeran yang lainnya tidak menyadarinya bahwa pangeran ke-7 memiliki seseorang yang mendukungnya, karena mereka berpikir bahwa Tuan Muda ke-7 tidak memiliki garis keturunan dari ibunya untuk mendukungnya. 3 hari kemudian, pengurus Kang pun telah menyelesaikan pembuatan baju militernya dan membawanya ke hadapan Muon. Muon pun memegang baju itu dan berkata, untuk ukuran dan bahannya sudah bagus. Apa mungkin bakat seseorang akan muncul jika memakai baju ini? Kemudian Muon pun melemparkan baju itu kembali ke pengurus Kang dan berkata, aku akan ke markas Black Tortoise sekarang juga. Pengurus Kang pun bertanya, apakah Anda ingin pergi ke sana seorang diri? Muon pun hanya menjawab dengan singkat, apakah itu hal yang aneh? Sambil memasang wajah bingungnya. Pengurus Kang pun berkata kepada Muon sambil mengikutinya, Tuan Muda, bukankah tindakan Anda terlalu berlebihan hanya untuk memberikan sebuah hadiah? Jeong Muon memang kapten dari divisi, tapi bukankah tingkatannya masih rendah? Iya, sepertinya pengurus Kang sangat meremehkan Kapten Jeong, karena yang dia tahu, di pasukan Black Tortoise hanya ada 10 orang yang sangat populer yang mengetuai kelompok 1 digit yang disebut 10 sayap. Muon pun menghentikan langkahnya dan bertanya kepada pengurus Kang, apa yang kau maksud dengan memberikan sebuah hadiah adalah sesuatu yang berlebihan? Muon pun menoleh dan melanjutkan, memberikan sebuah hadiah, bukankah itu alasan yang bagus untuk ke sana? Pengurus Kang pun terkejut dan menyadari apa yang direncanakan Muon. Kemudian berkata, mungkinkah Tuan Muda Muon bertujuan untuk membuat iri Tuan Muda keempat? Mendengar pengurus Kang berkata seperti itu, Muon pun berkata, hah? Apa yang kau maksud dengan membuat iri kakak keempatku? Pengurus Kang berkata, bukankah Tuan Muda keempat adalah orang yang sangat irian? Kemudian dia juga adalah orang yang sangat curiga kepada orang lain.
Jika Tuan Muda keempat mengetahui bahwa Tuan Muda Muon menemui Kapten Jeong dan memberikannya hadiah, bukankah Pangeran keempat akan curiga kepada Anda? Kemudian Muon berkata, jika kau mengetahui sifat dari kakak keempatku, bukankah kau harusnya memahaminya bahwa kakak keempatku tidak akan mengajak Jeong Muon untuk menjadi bagian darinya. Kakak keempatku menganggap bahwa Kapten Jeong dari divisi yang rendah. Karena itu, aku ingin merekrutnya menjadi bagian dari kita. Pengurus Kang pun berkeringat mendengar apa yang ingin direncanakan oleh Muon. Dan pengurus Kang pun bergumam, apakah ini pemikiran dari anak yang berumur 12 tahun? Kemudian pengurus Kang berkata kepada Muon, Tuan Muda, kau benar-benar orang yang sangat menakutkan. Apakah kau sudah mengetahui semua ini dari awal dan merencanakan itu? Kemudian Muon menanyakan pendapat pengurus Kang tentang rencananya barusan. Pengurus Kang menjawab bahwa sebelum dia menyelesaikan baju yang diperintahkan Muon, dia telah menyelidiki tentang Kapten Jeong dan menemukan sesuatu yang menarik tentang latar belakangnya. Diketahui bahwa ayah dari Kapten Jeong adalah seorang seni bela diri, namun dia tidak memiliki reputasi yang tinggi. Tetapi beda halnya dengan ibunya. Dia adalah salah satu dari keluarga yang terkenal dari Great Mountain, yaitu klan Seok dari Guizhou. Mendengar penjelasan dari pengurus Kang, Muon pun bergumam, oh, jadi ibunya dari klan Seok. Berarti itu salah satu alasannya menjadi 4 besar pelindung hukum, bukan karena kemampuannya saja. Konspirasi orang dalam. Cuaks. Lanjut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan pengurus Kang berkata, jika Kapten Jeong telah menjadi bagian dari kita, itu artinya hubungan Tuan Muda dan klan Seok akan menjadi semakin mendekat dan semua orang menganggap bahwa klan Seok adalah pendukung dari Tuan Muda ketujuh. Tuan Muda, apakah Anda telah memperhitungkan semua itu dan menjadikan mereka sebagai bantuan besar untuk bisnis Anda? Muon pun berkata, jika aku menginginkan dukungan dari mereka, aku harus menunjukkan kelayakanku untuk diakui oleh mereka. Kemudian mereka pun tiba di mana tempat tujuan Muon mengambil sesuatu. Terlihat seorang pelayan yang memberikan sebuah kotak kepada Muon, dan pengurus Kang pun bertanya, benda apa ini? Mendengar pertanyaan dari pengurus Kang, Muon pun hanya tersenyum dan memberikan kotak itu kepadanya. Sambil beranjak pergi, Muon berkata, kau akan mengetahui isi dalam kotak itu nanti. Ayo kita berangkat ke markas Black Tortoise sekarang juga. Di saat kepergian mereka, kita diperlihatkan adanya sebuah buku di dalam kotak itu. Kemudian Shin pun berpindah di markas pasukan Black Tortoise. Terlihat ada 2 prajurit yang menjaga pintu gerbang bangunan itu. Pengurus Kang dan Muon telah tiba di markas pasukan Black Tortoise beserta pelayannya. Kemudian pengurus Kang pun berteriak bahwa Tuan Muda ketujuh dari kediaman barat ingin mengunjungi pasukan Black Tortoise. Muon pun yang di sampingnya menutupi telinganya karena teriakan pengurus Kang. Salah satu dari prajurit itu pun memberikan hormat kepada Muon dan temannya pun berlari untuk memberikan laporan bahwa Tuan Muda ketujuh tiba sambil berteriak memanggil wakil kaptennya. Prajurit itu berkata bahwa Tuan Muda ketujuh beserta orang-orangnya berada di depan gerbang. Terlihat ada seseorang yang sedang membaca sebuah gulungan dan dia bertanya, "Hah? Tuan Muda ketujuh bersama orang-orangnya ada di depan gerbang? Untuk apa mereka datang kemari? Bukankah seharusnya mereka sudah tahu bahwa pasukan Black Tortoise mendukung Tuan Muda keempat? Sebenarnya apa yang direncanakan Tuan Muda ketujuh datang kemari?" Sambil menoleh, pria itu pun berkata, "Sepertinya akan terjadi sesuatu yang menarik."
Prajurit itu pun bertanya kepada pria itu, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Pria itu pun berkata, "Aku tidak perlu sampai menyambutnya. Panggil kapten dari divisi pertama, Guon Taek, untuk menyambutnya." Kemudian kita pun diperlihatkan sosok dari kapten divisi pertama, yaitu Guon Taek, dan video pun berakhir. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new.